Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sattaril ghafar liman kathurat minhul uyub wal awzar. Fasubhanahu kam yatawaddadu ilayna bin ni'ami fi kulli waqtin wa hin. Wa nubarizuhu bidh-dhunubi fi dhahiri wal batin tula as-sinin. Nasta'inu bi ni'amihi ala ma'asihi wa lam yaqta' anna bi fadlihi wa ayadihi. فنستغفره ونتوب إليه ونعترف ونقر له بذلك ونشهده عليه فعسى بالاعتراف يمحو الاقتراف وبمحض فضله أن يمن عليه بالإنصاف أن يمن علينا بالإنصاف ثم يحلينا بمحاسن الأوصاف ومن الوصف الجميل بالاتصاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا احشرنا غدا في زمرة أهل القرآن warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan beliau, urusan dunia dan akhiratnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai para orang tua kami semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan antum semua di dunia sebelum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan hudur di majelis-majelis mulia ini, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, yang saya cintai, para pemirsa Al-Bahjah TV dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan antum semua keistiqomahan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang rindu dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini, pada pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diketuk hatinya, yang digerakkan langkah kakinya untuk menuju tempat-tempat mulia, untuk mendengarkan kalimat mulia dan agung. Inilah nikmat yang patut kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri. Karena tidak semua orang dengan segala kesibukannya, dengan segala kekosongannya, bisa hadir di majelis-majelis mulia seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang tinggal di dekat daerah sini? Berapa banyak orang-orang yang mampu dengan finansial, kendaraan ada, sehat jasmani rohani, harta ada, bisa melangkah ke tempat seperti ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki orang tersebut untuk bisa hadir di tempat mulia seperti ini. Oleh karena itu kita harus syukuri hal-hal seperti ini, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat ini. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
paling pedih-pedihnya nikmat, paling pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah adalah orang yang ketika dia merasakan nyaman mendapatkan nikmat tersebut kemudian dia tidak bersyukur, Allah cabut nikmatnya. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat sehat, Allah cabut nikmatnya. Jadi sakit. Orang yang diberikan nikmat kekayaan kemudian dia ghaflah, lupa bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah cabut kekayaannya. Dikembalikan lagi kepada Allah. Miskinlah dia jatuh. Seperti itu. Dan hal-hal lainnya. Dan diantaranya adalah nikmat hadir duduk di majelis mulia ini. Kita semua tahu bahwasanya majelis mulia ini rutin setiap Sabtu pagi dan Ahad pagi. Akan tetapi berapa orang yang mau menerima seruan tersebut, yang mau menghadiri majelis-majelis mulia seperti ini. Itulah nikmat yang harus kita syukuri, yang paling besar, yang wajib kita syukuri adanya. Baik, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa mentadabburi, mensyukuri, mendengarkan kalam-kalam sucinya Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai surat Hud ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i wa ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Sebelumnya diceritakan di dalam surat ini adalah tentang nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Al-Qur'an mengajarkan kita dengan belajar dari man qablana, orang-orang terdahulu sebelum kita, untuk mengambil ibrah, dan itu adalah gunanya akal kita untuk berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Setelah itu bukan hanya tahu saja mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi kita mengikuti mana yang benar tersebut. Itulah gunanya akal, bukan hanya untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, akan tetapi akal kita harus merespon setelah itu, yaitu kita harus mengikuti hal yang benar dan meninggalkan sesuatu yang salah. Dan itulah gunanya akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jangan sampai umat manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan akal tidak ada bedanya dengan hewan. Sudah tahu bahwasanya hal tersebut salah masih tetap dilakukan. Itu adalah kerjaannya hewan yang tidak memiliki akal. Dan wajar bagi makhluk yang tidak memiliki akal untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi menjadi tidak wajar ketika makhluk yang telah Allah muliakan dengan diberikan akal tersebut tapi masih melakukan hal-hal yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh orang yang berakal. Maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat baginda Nabi Muhammad SAW untuk mempelajari hal-hal tersebut dan menjauhi hal yang dilarang dan mengikuti, menjalankan hal yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Al-miryah itu adalah syak. Ya. Ini adalah khitab bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak ada keraguan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada sedikit keraguan pun di dalam hatinya. Akan tetapi karena Al-Quran ini, kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka menggunakan khitab kepada Nabi Muhammad SAW.
Walakinal maksud, akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk kita umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin Rasul dan Nabi yang langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ada keraguan dalam beriman kepada Allah, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Maka di sini maksudnya adalah fala taku fi miryatin, adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassirin. Mimma ya'budu haula, karena sebelumnya dijelaskan tentang hamba atau umat-umat Nabi sebelumnya yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan selain Allah. Umat-umat terdahulu terbagi menjadi dua, sama. Di sini Allah juga ingin memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka, apa yang mereka sembah pada zaman dahulu itu dan sampai sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka itu punya Tuhan, Tuhan warisan, bukan karena menggunakan akal mereka. Siapa Tuhan mereka? Jelas contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, katanya, dulu aku membuat Tuhan dari kue, tepung dibuat kue gitu, Tuhan. Setelah itu disembah-sembah, setelah disembah dimakan Tuhannya. Nah itu. Kenapa seperti itu? Ya karena dulu-dulunya warisannya kayak gitu. Cara menyembah Tuhannya kayak gitu. Abadatul asnam, jadi menyembahnya adalah patung yang dibuat. Patungnya udah jelek, direnovasi, dirobohkan, diganti yang baru. Tuhannya dirobohkan. Nah, artinya apa? Mereka tidak menggunakan akal itu. Seakan-akan mereka adalah orang bodoh, akan tetapi mereka sebetulnya cerdas, akan tetapi karena tidak menggunakan akal sehat tersebut. Nah, sehingga kata Sayyidina Umar, sungguh lucu katanya. Ketika aku membuat sebuah patung, kemudian aku sembah. Setelah aku sembah, ketika aku meminta untuk diberikan rasa kenyang atas kelaparanku, ketika datang rasa lapar, kata Sayyidina Umar, aku makan rotinya. Artinya apa? Tuhan yang tadi dia sembah-sembah kemudian dimakan. Nah, itu Tuhan seperti apa kan yang seperti itu? Nah, itulah kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan warisan dari leluhurnya. Wa inna lamuwafuhum nasibahum ghairu manqus, dan engkau jangan khawatir wahai Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jangan khawatir? Karena wa inna, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan balasan atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka yakini. Nasibahum ghairu manqus, dan tanpa ada sedikit pun, kurang sedikit pun. Ya, dosa yang dilakukan adalah 5, maka balasannya pun 5. Seperti itu. Itulah hitungan yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Tugas kita adalah mengajak mereka berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Entah mereka akan mengikuti seruan tersebut atau tidak, kewajiban kita adalah mengajak orang-orang sebanyak mungkin untuk mengikuti agama Islam, untuk memeluk agama Islam. Adapun sisanya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi may yasha. Yang hanya memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, Allah berikan. Walaupun tanpa ada wasilah dakwah. Akan tetapi kewajiban kita sebagai umat Islam adalah menyebarkan agama Islam seluas-luasnya, menyebarkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW seluas-luasnya. Dan itu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaqad ataina Musal kitaba, kemudian di sini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen contoh? Walaqad ataina Musal kitaba, dulu saya pernah kasihkan wahyu Alkitab kepada Sayyidina Musa alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhtulifa fi, masih aja berbeda pendapat.
Ada yang faktulifa fihi ini bisa kembali kepada Alkitab, bisa juga kembali kepada Musa. Artinya apa? Ada orang itu yang masih meragukan Nabi Musa adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas-jelas membawa kitab dan segala mukjizat yang ditampilkan oleh Sayyidina Musa alaihi salatu wasallam. Faktulifa fihi. Faktulifa fihi bisa juga berbeda pendapat di dalam Alkitab. Mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan dibawa oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Jadi kamu jangan ragu, jangan kaget dengan hal seperti ini. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita berdakwah pasti tidak pernah lepas daripada orang yang sepakat sependapat dengan kita dan orang yang tidak sependapat dengan kita. Jangan karena dihujat sama satu orang langsung saya emang nggak mau berdakwah karena apa? Karena orang-orang yang nggak mau sependapat sama kita. Selagi itu benar adalah sampaikan kulil haq walau kana murran. Itulah yang harus kita lakukan. Sekelas Nabi aja masih ada yang berbeda pendapat. Ada yang nggak percaya sama Nabi. Apalagi kita yang bukan maksum, wajar. Inilah ajaran didikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru. Bahwasanya ikhlas di sini. Ghayatul ikhlas, kewajiban kita adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun, kapanpun waktunya kepada siapapun. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini sebetulnya ada ayat sebelumnya menjelaskan bahwasanya orang-orang sebelumnya adalah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Akan tetapi ini khususiyah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula kalimatun sabaqat lahum walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kata ulama ini adalah khususiyah umat baginda Nabi Muhammad. Kalau bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tentukan dulu sebelum ada penciptaan umat manusia. Laqudiya bainahum, maka mereka sekarang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan maksiat. Artinya apa? Saking besarnya dosa mereka itu, kalau seandainya bukan karena ketentuan Allah waktu dulu sebelum penciptaan umat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, laqudiya bainahum, mereka akan disiksa di dunia sebelum di akhirat. Yaitu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Laqudiya bainahum artinya sama kayak umat-umat sebelumnya, umat-umat Nabi sebelumnya. Tidak kita pungkiri cerita-cerita umat-umat baginda Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya. Ada yang ditimpa hujan batu, ada yang kena banjir dan sebagainya. Akan tetapi untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang kafir masih banyak dan sebagainya. Orang yang belum masuk Islam masih banyak. Akan tetapi itu adalah kewajiban kita untuk mengajak mereka kepada agama Islam, agama yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun ujungnya yaitu adalah kehendak Allah dan hamba tersebut. Wa innahum la fi syakkim minhu murib. Mereka yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad, oleh baginda Nabi Musa alaihi salatu wasallam, tidak percaya dengan kitab-kitab baginda Nabi, tidak percaya dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La fi syakkim minhu murib, orang yang benar-benar meragukan Rasul dan kitab-kitabnya dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang-orang semacam inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan-balasannya. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas setiap amal yang pernah dilakukan oleh umat manusia. Baik itu amal baik ataupun amal buruk. Amal buruk seperti syirik billah wa na'udzubillahi min dzalik. Amal baik dengan segala amal yang kita ketahui bahwa hal tersebut adalah baik. Di antaranya adalah hudur di majelis ini. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna kullam
sebagian ulama membacanya wa in kullun, wa in kullan. Tapi di sini adalah wa inna kullal lamma la yuwafiyannahum rabbuka a'malahum. Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang pernah kita lakukan. Amal baik akan Allah Subhanahu wa taala masukkan surganya. Orang yang melakukan amal jelek, Allah akan masukkan ke dalam nerakanya. Karena di sana adalah penghakiman dengan seadil-adilnya penghakiman. Tidak ada yang akan terzalimi oleh penghakiman Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dibahas di sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya. Fa ammal ladzina syuku fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Itu adalah bagiannya orang-orang yang melakukan dosa, khalidina fiha madamati samawati wal ard illa masya rabbuk. Wa amal ladzina su'idu, orang yang melakukan kebaikan fa fil jannah. Itu ayat sebelumnya 107 dan 108. Innahu bima ya'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bima ya'maluna khabirun. La yakhfa 'alaihi syai'un. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Maha mendengar apa yang kita bicarakan. Allah Maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita. Oleh karena itu, di dalam Islam, di dalam agama Islam, tidak hanya Islam, sebuah keyakinan, sebuah amal ibadah, kemudian al-iman, sebuah keyakinan saja. Tapi ada rukun as-salis, rukun arkanuddin salasah, wa salisuha apa? Al-ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Kita harus beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala sesuatu dengan sadar bahwasanya kita adalah dipantau selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada perhitungannya suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai ada orang melakukan kemaksiatan merasa tidak ada CCTV di sini, kemudian tidak ada orang di sebelah sana dan sebagainya, ini ruangan tertutup, wah tidak akan ada yang tahu. Kalau sampai dia melakukan kemaksiatan dengan mengira tidak ada orang yang melihatnya dan tidak ada satu pun yang mengetahuinya, maka dia telah melakukan kesalahan besar. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut. Maka dari itu kita harus benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala al-ikhlas. Dan kita harus benar-benar melakukan sesuatu dengan kesadaran kita bahwasanya kita adalah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sedekah karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Melakukan ibadah karena taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Salat di masjid karena mengharapkan sunnah jamaah di masjid. Mengharapkan pahala i'tikaf, bukan karena ingin disebut sebagai ahli ibadah dan sebagainya. Kita belajar hadir majelis di sini adalah karena ingin belajar, bukan karena ingin disebut ahli majelis. Walaupun hanya di dalam hati, saya pengen hadir majelis supaya disebut ahli istiqomah dan sebagainya. Itu adalah tidak dibenarkan karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Maka dari itu di sini dikatakan innahu bima ya'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang tersirat ataupun tersurat. Apapun yang terlintas di dalam hati kita, Allah Maha mengetahui. Dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut, jika seandainya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwasanya amal tersebut tidak akan Allah terima. Yakubu ala wajhih, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa kamu melakukan ibadah tersebut? Kamu ingin dipuji, kamu ingin ini, kamu ingin ini, kamu ingin ini, maka kamu minta pujian tersebut sama orang-orang yang kamu inginkan itu. Kamu ingin disebut orang baik, maka kamu minta itu balasan kamu, bukan surga balasan kamu. Kamu melakukan sebuah kemaksiatan tersebut adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, dan Allah Subhanahu wa taala juga, bahkan para ulama mengatakan ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu,
maka dia telah di situ ada yang namanya syirkul asgar. Dia tidak syirik secara hakiki, akan tetapi syirkul asgar karena dia telah menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, memandangnya, mengetahuinya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang ahli dakwah yang bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita suatu saat nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.